nglumpukno dana, dhek seolah-olah tujuannya kanggo majelis taklim misalnya. Atekan atine tujuannya untuk memperkaya diri, mben dhekne melok untuk bagian misalnya. Iku termasuk dikatakan minta. Nek tujuannya salah. Misalnya nglumpukno nglumpukno dhuwit kanggone jamaah, iki kanggo biaya dakwah misalnya. Ndak ternyata dhek dhewe butuhe dhek ben iso melok mek hasile. Ya ini tujuannya apa berarti? Memperkaya dirinya sendiri. Sebenarnya juga tujuan dakwah murni bahaya loh wong-wong sing ngene iki, dan itu banyak orang yang mengumpul dana seperti ini. Karek dhek nanti tujuannya, nek tujuannya bener-bener murni dakwah itu baik, tapi nek tujuannya untuk memperkaya dirinya, piye? Dhek nanti masuk kategori orang yang minta. Kan dia meminta kan jalo kan? Nglumpukno dana. Mboten, benten. Nah iya, ketika itu tujuannya untuk memperkaya diri, misalnya kaya wong nggawa kotak, jarene iki kanggo musala iki, kanggo masjid iki. Nek iku memang bener murni, bener kanggo untuk dakwah, ada kemungkinan enggak masuk kategori ini. Tapi nek memang tujuannya untuk memperkaya diri, jadi tunggu bagian DE juga, nggih. Dia memang sengaja nggo penggaweane dekne nggih. Mok mang dienggo tameng tok tapi tujuannya dia memperkaya diri, maka dia termasuk kategori apa? Man sa'alan nasa takatsuron ngoten nggih. Barang siapa yang meminta kepada manusia dalam rangka memperkaya diri. Kan ngoten hadisnya. Man sa'alan nasa takatsuron nggih. Fa innama yas'alu jamron, maka sesungguhnya dia itu meminta bara api. Jadi sebenarnya dia itu meminta bara api. Jadi dia meminta-minta nek tujuannya memperkaya diri dienggo dhekne dhewe, nggih. Ora tujuan murnine dakwah misale, ya wong sing nglumpukno iki kanggo majelis taklim, kanggo dakwah padahal digembol dhewe utawa sing dienggo iku ya dienggo ketoke dienggo, tapi memang tujuannya dhek memang dhek ben gak usah mergawe oleh akeh kan ngoten. Dhek gak usah mergawe oleh akeh. Nah, iku engko dhekne masuk kategori iku padha mek nglumpukno bar api. Apa meneh sing wong ngemis-ngemis kuwi? Malah kalau disepakati dari panitia 4% dari hasilnya itu sah nggak? Insya Allah. Cuma masalahnya di hatinya dia, apakah tujuannya dia tadi yang dipakai itu tujuan dia, yakni ini masalah hati. Kalau enggak seperti itu, tenaga itu enggak merangsang. Orang gitu, jalan itu pakai kendaraan itu tenaga persen. Nggih. Nah iya, iku nek kula asane lebih baik dihindari. Jangan sampai masuk kategori ini. Nek sampean pengen ikhlas, bener-bener ikhlas ya gak usah mengambil. Seperti hadis yang kemarin ketika orang itu menjadi penyampai harta titipan imam dan dia tidak mengambil sama sekali, maka dia mendapatkan pahalanya sedekah wong kimang secara keseluruhan sama. Nah, ini dianggap kerja bisa jadi itu masuk kategori untuk memperkaya diri, berbahaya nggih. Asalnya ditinggalkan. Nek pengen enggak usah lah ambil kuwi kerja liyane. Kerja liyane. Kan ada tulisnya. Nggih. Mestinya kan ditanyai Bapak namanya siapa. Tidak ditulis. Nggih. Ya, jadi man sa'alan nasa takatsuron, pedomane teng mriki, Pak. Orang meminta-minta ya dalam rangka apa? Memperkaya diri. Yakni tujuan hatinya dia memperkaya diri, kecuali ketika memintanya itu darurat tidak apa-apa. Misalnya sampean ning nggone perjalanan jauh dompetnya dicopet wong, kan kebingungan mau pulang naik apa kan. Akhirnya sampean misalnya meminta-minta sekedar supaya untuk hidup dan perjalanan pulang, itu tidak apa-apa. Tidak masuk kategori apa fa'in nama yas'alu jamron, tidak masuk kategori dia meminta api. Ya nek darurat nggih hanya secukupnya enggak apa-apa. Nek takatsuron dalam rangka memperkaya diri, maka dia sama saja meminta bara api. Mulane wong ngemis-ngemis ku bahaya lho. Wong ngemis-ngemis ku dhewe njaluk-njaluk iku sebenarnya sing ditampani iku bara api secara hakikat. Lah engko iki didadekno omah bareng dhewe omahe ku omah api, sama jangan membangun rumah api di neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Wong ngemis yo dikira halal, ndak halal iku haram iku. Tapi penghasilannya besar loh, Pak. Lah nggih haram. Puluhan juta kemarin tertangkap besar. Haram itu. Itu yang memberi itu sebenarnya kita memberi itu sekali, dua kali, tiga kali tidak boleh memberi sebenarnya. Yakni kita menasehati. Karena ketika satu kali, dua kali mungkin darurat. Ketika sudah wis roh nek bendina njaluk, jangan diberi.
Berarti dia itu memang meminta-minta untuk memperkaya diri. Nah, mulane kula nek teng peken nek wong jalan-jalan tak delok nek wonge memang wong bener-bener kaya bocah idiot ini tak kei memang dia memang enggak bisa bekerja. Tapi nek wong normal memang bendino nek pasar njaluk terus mboten kula paring. Karena apa? Dengan kita memberi sebenarnya masyarakat dengan memberi itu sama saja membantu dia, yakni mendukung dia untuk melakukan minta-minta terus. Seandainya masyarakat itu nek sing minta-minta model ngene iki enggak diberi, wis roh lho nggih, nyata roh nek memang minta-minta nggih. Kecuali sekali tempo ana wong minta-minta, misale sekali tempo aku nang perjalanan bensin habis, ndadak pas ning arep main Dom aku njaluk duit mono tak nggo tuku bensin. Nah itu bukan kategori minta hanya sekali itu saja. Nggih. Sekali ketika butuh saja, tidak untuk memperkaya diri kan ngono. Jadi bahaya iku wong ngemis. Misalnya orang ini cacat, Pak. Cacat, tapi memang kerjanya yang minta-minta gitu, cacat. Itu gimana? Anda bisa kerja, nggak bisa kerja lain. Ya. Wallahu taala alam. Nek kula sing kula paringi iku tiyang sing nek cacat itu mungkin masih bisa lah, mungkin masih bisa. Tapi nek tiang idiot, kula kan enten teng peken iki tiak bocah memang kurang akal kan. Nah, iku kula kasih. Tapi nek cacat insyaallah masih bisa lah cacat. Orang cacat itu ketika kita lihat orang-orang dikasih cacat oleh Allah biasanya dikasih keahlian, enggak mungkin tidak. Karena dia meminta-minta saja sehingga keahliannya tadi tidak timbul. Kalau mau minta-minta itu samakan dengan cara pakai dengan greng. Malah tidak boleh lagi. Itu hakikatnya juga meminta. Nggih. Jadi oke nggih. Misale ngene ya, wong ngamen, jreng. Iku dhewe bilang iki gak meminta-minta. Ini apa iku? Opahe nyanyi misalnya jasa. Jasa dari sapa wong sing ngekeki ora perkara jasane kuwi mana berbeken benang gage mire kuwi. Kan ngono. Sukeren kupinge benang gage mire. Ngoten lho. Iki sing di warung wae Pak itu Nggih, itu meminta-minta. Yang penting nggih nek kula sing ngekeki saran, ketika kita sudah tahu bahwa pekerjaannya dia itu meminta-minta, lebih baik asalnya tidak dikasih. Karena apa? Untuk mendidik dia bahwa itu tidak benar. Mulai Rasulullah SAW pernah kan, seandainya kamu pergi ke hutan mengambil kayu bakar, nggih, terus kamu bawa ke pasar untuk dijual, itu lebih baik daripada kamu minta-minta kamu dikasih atau tidak. Lho, umpama sampean yang ngono, kowe iki iso mergawe Mas ki nguli-nguli ning gone sawah iso lha apa sampean njaluk-njaluk terus dikasih nasihat kalau bisa. Nek kula mboten kula paringi. kerjaan yang paling enak. Lho tapi iku dosane gede lho, Pak. Ambekan apa neh ku? La tazalul mas'alatu bi ahadikum, tidaklah senantiasa nggih salah seorang di antara kalian itu selalu meminta-minta nggih. La tazalul mas'alatu bi ahadikum nggih hatta yalqallaha ta'ala, sehingga kalian berjumpa kepada Allah taala nggih. Apa itu walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada di wajahnya itu sekerat daging. Jadi somben nek dibangkitno menghadap Allah nggih, dia itu wajah tengkorak, Pak. Tidak ada sekerat daging. Bayangkan. Iku luar biasa kan dosane. Iku wong kadang kan ngene, alah, beno gak apa-apa njaluk-njaluk timbang karo nyolong. Dikira gak dosa njaluk-njaluk. Dosa njaluk. Masalahnya kok selama ini para ustadz, para kiai gak nyebarno nek meminta-minta iku haram. Meminta-minta iku hukumnya haram. Lho kenapa iso dihukum haram? Wong adape ngono nggih gak haram. Adape neraka, adape ketika berjumpa dengan Allah dengan muka tengkorak, yakni gak ono sekerat daging. Bayangkan, adape gede to? Adape gede. Nggih, adape gede. Berarti iku yo dosa asline. Kenapa gak disebarno selama iki sehingga wong iku wah penak ya. Biasanya wong iku isin gak minta-minta hanya karena malu kayak. Pertama gak minta-minta karena malu. Lah, kula ngertos niku cerita juga niku. Jadi ada anak terpaksa minta-minta pas di kota minta-minta untuk pulang. Ternyata ketika jeng ternyata oleh wagih, Pak. Iso mulai tuman, Pak. Wong oleh aki. Lah sing jadi masalah kan kuwi. Nek dekne gak ngerti hukum harame meminta-minta, nggih, maka dia akan walah kok isin wong hasilnya sakmene kayak kan akhirnya isinya hilang, dia meminta-minta. Ketika dia tahu itu haram, dari kecil sudah ditanamkan bahwa itu haram, meskipun dia itu hasilnya akeh nggak akan tertarik, Pak. Karena itu haram. Semakin banyak nggih, fal yastaqillah, terus Nabi fal yastaqillah auliyakzir nggih. Hendaknya dia itu mempersedikit meminta-minta atau memperbanyak. Jadi semakin sedikit dia minta-minta berarti bara apinya sedikit, semakin banyak berarti bara apinya banyak. Oh, dia semakin ngumpulno iso ngumpul mah tingkat neraka ning nggone
omah tingkat genine neraka sok mben iku kan ngono. Kan rugi. Nggih Pak nggih. Nggih. Malam itu bedanya menimpa umat juga tapi dibantu dengan apa Pak? Perak itu. Manusia perak. Jadi kalau lihat niku nggih termasuk kula kan teng peken. Niku orang meminta-minta itu semakin banyak. Seharusnya fatwa haram itu segera dimunculkan oleh setiap dai. Sehingga orang-orang yang meminta-minta dalam rangka memperbanyak diri yakni nggo pergawean iki nanti akan berhenti dengan sendirinya ketika masyarakat tidak memberi. Gitu. Ketika masyarakat tidak memberi, cukup memberi orang yang darurat-darurat saja. Yani memang wong butuh tenan, kentekan sangu atau kecopetan, atau nindalan kentekan bensin, dikasih saja itu. Enggak apa-apa, misalnya minta bensin kasih saja, gak usah kon bayar orang kentekan bensin gak ada duit kan. Kasih saja. Kula winginane 2 kali, Pak. Kula dimintai tiang jarene kehabisan bensin mau pulang. Tak kasih uang 50.000 pada saat itu. Terus apa itu? Jangka waktu yang lama ada lagi. Tak delok kok koyoke memper mungkinane. Mosok mungkinane tenan to ora? Kan ngoten. Tapi moga-moga enggak karena jaraknya sekitar 1 tahun lebih, moga-moga enggak. Ada lagi kehabisan bensin di depan rumahku dan tak kasih 40.000 pada waktu kemarin itu. Oh, ya moga-moga enggak, tapi aku ragu mungkinane to ora. Karena aku gak ngerti mungkinane to ora, berarti kemungkinan memang kehabisan sangu juga ambek bojone ambek anake nggo pedae kehabisan bensin. Jadi sangu gak duwe omahe aduh pada saat itu mau main ndi no. Jadi omahe aduh. Jadi tak sangoni ya wis gak apa-apa tak sangoni. Karena non? Nggih. Tapi itu saya anggap, kula anggap memang orang yang kehabisan bekal di jalan. Karena mboten kula anggap orang yang minta-minta, jadi kula kasih. Ngoten nggih. Dadi nek ana wong kepepet di jalan kita kasih, tapi nek orang yang memang dia meminta-minta tiap hari kita tahu persis, memang dia itu selalu minta-minta, maka jangan dikasih. Karena sama saja kita membantu memberi api neraka kepada dia. Kalau kita ingin sedekah saja. Kepada fakir yang miskin, kepada anak yatim kan ngono, kepada orang yang memang membutuhkan dan orang yang meminta dalam rangka durut butuh kan ngoten nggih. Maksudnya itu memberi musafir yang kehabisan bekal. Nah, seperti itu. Ngoten nggih. Jadi kan jelas kita tahu toh Pak nggih, nek wongku memang setiap harine minta-minta, terutama sing nganggo ngene-ngene iki yo masak malah kan ngoten. Iku Pak ora dienggo apik biasanya sing ngene-ngene iki. Tinggo grudak-gruduk, tinggo barang sia-sia. Bahkan anak sing tinggo minum kan ngoten nggih. Nah nggih. Nah, maka enggak usah dikasih. Nek memang mosok nek wong njaluk gak tak kei ya wis iku ditangguhno kekno liyane sing penting kan ngono. Niku nek cara kula lho, kula mungkin ini akan mengawali fatwa itu. Ya, ini apa fatwa itu? Ben kita tidak mendukung orang yang meminta-minta. Semakin banyak kok Pak di pasar maune ono. Itu kan ditulis sih. Siapa yang meminta. Nah ya. Berarti betul nih gue ya. Oh betul nih. Ya wes kita galakkan saja. Orang meninggal enggak boleh kucing gitu. Yo aturane pun leres Pak, prakteke nggih. Prakteke nggih. Aturane pun leres. Padha ngeten iki syariat Islam kan pun leres pun komplit. Cuma prakteke dari orang Islam sendiri itulah yang kurang kan ngoten. Jadi nek dok hukum wis apik yo kita dukung apike saja. Lah kita praktekkan bareng-bareng kan ngoten nggih. Jadi hati-hati nggih termasuk mentasarufkan harta kepada yang tidak hak nggih. Termasuk apa iku wong sing ngadakno apa iku sumbangan nggih kaya ngene iki misale untuk berbuka puasa misale kan ngono. Jangan-jangan iku nggo pergawean dekne kan ngono. Akhire dengan ono donatur sing gawe acara buka puasa dhek mek bayaran masake mek bayaran kan ngono. Tujuane ngono iku ya enggak boleh juga sebenarnya. Iku masuk kategori nanti subhat nggih. Masuk kategori subhat. Dhek ning atine kan wah iki nek aku ngadakno sumbangan engko aku iso masak wah kasil iki bakulanku payu kan ngono. Bakulanku payu, aku mek harian pisan kan ngono engko anakku takon ngewangi pisan tak kei harian pisan kan nek tujuane ngono ndak boleh nggih. Iya masuk kategori nanti subhat nggih. Ya memang kita harus hati-hati nggih.